Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 10 keutamaan bagi pengamal sholat duha. 10 keutamaan bagi pengamal sholat duha menurut hadis yang sahih. Saudara-saudariku, sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di 1/4 siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, apa saja keutamaan sholat duha menurut hadis yang sahih? Keutamaan sholat duha menurut hadis yang sahih ada 10. Sholat duha adalah bagian dari sedekah terbaik, bahwa membawa kecukupan rezeki hingga dijanjikan pintu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang pertama, sholat duha adalah sedekah terbaik. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis, barang hanya 2 rakaat, seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai besar. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sholat duha adalah membawa kecukupan rezeki. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis, barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang atau sholat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya atau sore hari. Hadis riwayat Daud, Ahmad, Tirmizi. 3. Sholat duha adalah waktu tepat memohon ampunan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa, karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan kepada Allah. Seberapa besar dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai keutamaan sholat duha menurut hadis. Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis ini
diampunkan atas dosa para umat meski sebanyak buih-buih di lautan. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Sholat duha adalah berpahala haji dan umrah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala yang setara dengan janji haji dan umrah. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umrah yang sempurna. Apakah keutamaan sholat duha menurut hadis benar demikian? Benar. Apalagi bila sholat duha dilakukan di bulan Ramadan, di mana segala amalan pasti pahalanya akan dilipat gandakan. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat atau duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Sholat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kelima adalah ladang memperoleh keuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbang keuntungan sholat duha seberapa banyak. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut: perolehlah keuntungan atau hanimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan atau tempat perang dan banyaknya hanimah atau keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan diperangi, paling banyak hanimah atau keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya atau tempat perangnya, lebih banyak hanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keenam adalah waktu paling ijabah. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Dijelaskan, jika waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukminin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 7. Terhindar dari keburukan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketujuh adalah akan dihindarkan dari banyak keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Mengapa bisa demikian?
Adanya ikatan yang selalu ditumbuhkan setiap hari dengan Yang Maha Kuasa akan menambah besar iman dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengamati setiap perilaku kamu. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan sebagai berikut. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan dia di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ke-8, menyehatkan tubuh. Keutamaan sholat duha lainnya adalah baik bagi kesehatan tubuh. Tak hanya secara rohani, sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat ini di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernafasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan semua otot yang masih kaku supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. 9. Wajah lebih bercahaya. Keutamaan sholat duha yang ke-9 adalah akan membuat wajah orang-orang yang menunaikan lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri-seri dan bersinar. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Kedua, sholat sunnah seperti sholat duha dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran serta terus dekat dengan Allah. Dengan begitu, seseorang jadi tak mudah stres. Dan keutamaan sholat duha yang ke-10 yaitu dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-10 adalah akan dibuatkan pintu khusus di surganya Allah. Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga suara memanggil, mana yang melazimkan sholat duha, inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Nah, saudara-saudariku yang mulia, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 keutamaan sholat duha menurut hadis yang sahih. Semoga kita senantiasa melaksanakan sholat duha secara istiqomah. Yang terpenting dalam kita melaksanakan ibadah, terutama ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, niatnya hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.